Hukum pidana atau disebut juga hukum kriminal ialah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindakan pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya. Hukum pidana ialah sebuah aturan atau hukum yang dapat mengatur pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum, dan kepada pelakunya dapat diancam hukuman berupa penderitaan ataupun siksaan. Tadi kita telah bahas mengenai pengertian hukum pidana secara global. Dan ada beberapa pendapat para ahli yang memiliki sedikit perbedaan mengenai definisi hukum pidana. Yang pertama adalah Profesor Mulyatno. Di sini beliau mengutarakan ada 3. Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk pertama, menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Disebut juga Criminal Act. Yang kedua, menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan atau criminal liability atau juga criminal responsibility. Poin 1 dan 2 merupakan hukum pidana material atau disebut juga dengan substantive criminal law. Dan poin yang ketiga, menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. Disebut juga criminal procedure atau hukum acara pidana. Menurut Profesor Pompe, hukum pidana adalah semua aturan-aturan hukum yang menentukan terhadap perbuatan-perbuatan apa yang seharusnya dijatuhi pidana dan apakah macamnya pidana itu. Sementara menurut Profesor Van Hamel, hukum pidana adalah semua dasar-dasar dan aturan-aturan yang dianut oleh suatu negara dalam menyelenggarakan ketertiban hukum atau resorde, yaitu dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan suatu nestapa kepada yang melanggar larangan-larangan tersebut. Ada beberapa istilah-istilah tindak pidana. Yang pertama adalah strafbarfeit, yang kedua perbuatan pidana, yang ketiga peristiwa pidana, yang keempat tindak pidana, yang kelima delik, yang keenam criminal act, dan yang ketujuh adalah jenayah. Tetapi kita harus bisa membedakan apa itu hukum pidana dan apa itu tindak pidana. Kita harus bisa membedakan mengenai pengertian dari hukum pidana dan definisi tindak pidana. Tindak pidana memiliki definisi menurut beberapa pendapat para ahli. Yang pertama yaitu Simon. Simon berkata, kelakuan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Sementara menurut Van Hamel, kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Dan menurut Voss, tindak pidana suatu kelakuan manusia yang oleh perundang-undangan diberi pidana jika suatu kelakuan manusia yang pada umumnya dilarang dan diancam dengan pidana. Secara otomatis teman-teman, kita sudah bisa sedikit membedakan mengenai apa pengertian dari hukum pidana dan apa pengertian dari tindak pidana. Hukum pidana yaitu sebuah peraturan, lebih kepada ketentuan yang mengatur apa itu hukum ataupun apa yang diatur dalam larangan-larangan mengenai tindak pidana. Tetapi tindak pidana merupakan perbuatan yang dilakukan dan melanggar dari peraturan-peraturan hukum pidana tadi. Nah, sekarang kita bahas kaitannya KUHP dengan UU-JN. Sebetulnya di dalam UU-JN itu tidak diatur mengenai sanksi pidana. Yang diatur hanyalah sanksi administratif kepada akta atau notarisnya. Terhadap akta, bahwasannya jika akta tersebut tidak memenuhi sebagaimana yang diatur dalam undang-undang, maka akta tersebut kedudukannya dari akta otentik terdegradasi menjadi akta di bawah tangan. Lalu sanksi yang diberikan terhadap notaris sebagaimana jika melanggar undang-undang, maka notaris tersebut akan mendapatkan teguran bahkan sampai pemberhentian tidak hormat.
Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang hukum dan diancam dengan sanksi. Notaris dalam kaitannya dengan pidana merupakan sebagai salah satu pejabat pembuat akta. Bukan merupakan kapasitas pribadi dan atau individu dari notaris tersebut sebagai subjek hukum. 3 potensi yang dapat menjerat notaris dalam terkait dengan aktanya. Yang pertama itu adalah potensi yang bermula dari akta, potensi yang memang murni karena kurang cermatnya notaris dalam membuat akta, serta karena tidak adanya hubungan dengan akta atau semacam bentuk kriminalisasi. Pasal-pasal yang umum menjerat notaris dan atau PPAT. Yang pertama itu ada pasal 263 ayat 1 KUHP. Bahwasanya modus yang biasa berkaitan dengan pasal tersebut adalah pemalsuan surat. Contoh kasusnya itu adalah putusan Mahkamah Agung nomor 30/Pit/2004. Yang dimana bahwa notaris tersebut secara sah dan meyakinkan melakukan rangkaian tindak pidana pemalsuan surat yang diperuntukkan sebagai bukti daripada suatu hal. Lalu yang kedua, ada pasal 266 ayat 1 KUHP, di mana contoh kasusnya itu berdasarkan pasal 1099/Pit/2010. Serta yang umumnya terjadi dan menjerat notaris itu ada pasal 64 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan. Bahwasanya kasus ini tengah berjalan dan diperiksa oleh berinisial SD di Kabupaten Bogor. Sejauh notaris ini bersangkutan terancam dengan 3 undang-undang tersebut pada saat menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai notaris. Baiklah, tadi kita telah bahas mengenai definisi hukum pidana dan juga definisi dari tindak pidana serta Kaitannya dengan notaris. nah, saat ini kita akan mencoba membahas mengenai profesionalisme dan kompetensi. Sebetulnya banyak anggapan dari penegak hukum di mana pencantuman nama dan tanda tangan notaris atau PPAT dalam akta sebagai para pihak dalam tingkatan tersebut. Akibatnya, notaris dan PPAT sering diposisikan sebagai tergugat, sehingga bisa saja diposisikan juga sebagai turut tergugat, saksi, tersangka, dan bahkan sebagai terdakwa. Setiap notaris atau PPAT dalam menjalankan jabatannya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Kode etik notaris dan atau PPAT asas hukum, maka tidaklah dapat dituntut secara hukum baik perdata, administrasi, dan pidana. menurut Chevron. Nah, kemudian kita akan coba membahas yang poin terakhir ya teman-teman mengenai teknis lain. Teknis apa yang dihadapi oleh PPAT selama proses pemeriksaan. Teknis lain yang dihadapi oleh PPAT atau notaris selama proses pemeriksaan adalah tidak adanya pendampingan yang dilakukan oleh rekan sejawatnya. Bahkan PPI-4 pernah beberapa kali diusir ketika ingin mendampingi proses pemeriksaan PPAT. Padahal telah ada sejumlah jurisprudensi Mahkamah Agung di mana jika akta yang dibuat oleh di hadapan dan atau notaris bermasalah oleh para pihak sendiri, maka hal tersebut menjadi urusan para pihak dan notaris dan atau PPAT tidak perlu dilibatkan. Bahkan hal itu telah ditegaskan dalam jurisprudensi putusan Mahkamah Agung nomor 702K/SIP/1973 tanggal 5 September 1973 dan putusan MA nomor 3199K/PDT/1992 tanggal 27 Oktober 1994 dan putusan MA nomor 1140/PDT/1996 tanggal 30 Juni 1998 bahwa notaris dan PPAT bukan pihak di dalam akta. Baiklah, kita sudah ada di penghujung edukasi kita atau video edukasi kita, dan kami mengucapkan terima kasih ya kepada semua teman-teman yang telah membantu terbuatnya video-video ini, dan juga saya akan menyebutkan tim kami dari kelompok kelas B. Yang pertama saya Mila Gardina, dan kami sebagai host ya, dan juga kita akan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Raymond Hasan yang sudah membantu sebagai scriptwriter, kemudian juga sebagai sutradara dan sekaligus kameramen juga. Kemudian di sini ada juga Mas Mahdi yang telah membantu sebagai video editor. Kemudian juga ada Mas Bagus yang sudah membantu sebagai scriptwriter dan juga pengarah, asisten sutradara, dan juga Mbak Debbie yang sudah membantu sebagai asisten video editing ya, seperti itu. Semoga video kami bisa bermanfaat ya, dan mohon maaf atas segala kekurangan-kekurangan di dalam prosesnya. Gitu, kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa teman-teman. Dadah.
kasih dan sampai jumpa teman-teman. Dadah. Awas ke atas. Ambil ke atas. Pas Bu. Pas kan. Tos hel. Video kan di video nih. Tos heula. Alhamdulillah. Selesai. Selesai, tinggal diedit.